dokter memilih spesialis forensik? Forensik itu saya merasa saya bisa memberikan keadilan bagi mereka yang sudah tidak bisa bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa, saat ini saya bersama seorang dokter cantik. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau dokter forensik, namanya saya kurang hafal. Bisa dijelaskan langsung? Saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik. Saat ini praktek di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Tinggalnya di Ngayogyakarta Hadiningrat. Yeah. Ya. Saat pertama Bu Dokter yang saya ingin tanyakan, dan sejak saya kenal beliau ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Bu Dokter memilih spesialis forensik? Bayangan saya itu agak aneh bagi seorang perempuan, tapi nggak tahu kenapa Mbak Dokter memilih jurusan itu. Oh, karena kalau waktu itu kan waktu saya koas, dari semua bagian yang saya lewati, forensik itu yang pasiennya paling tenang, nggak banyak protes. Jadi orang meninggal. Oh enggak, tapi karena saya senang ilmunya. Jadi walaupun yang saya hadapin itu ya bisa dikatakan pasien yang sudah tidak bisa bersuara lagi. Nah justru dari situ saya menemukan ya keseruannya. Saya bisa memeriksa, terus saya mendapatkan hasil yang lebih objektif. Terus juga saya bisa meriksa dengan teliti, karena di sini saya cuma dapat itu paling ya misalnya saya dapat kronologis dari kepolisian, tapi bahwa apa yang terjadi atas tubuh orang itu ya saya harus cari tahu sendiri. Sebelum lebih jauh, ketika saya panggil Mbak aja ya, enakan sudah biasanya manggil Mbak. Ketika Mbak Reni memilih jurusan ini, orang tua gimana? Langsung setuju atau gimana? Waktu itu orang tua sih sempat nanya gitu, apa yakin nggak kamu ngambil spesialis ini gitu. Terus coba deh dipilihkan lagi. Terus waktu itu ya alhamdulillah saya sempat dapat kesempatan buat magang di Rumah Sakit Bayangkara Sukanto. Terus waktu itu ibu saya ngeliat sayanya serius, sayanya suka, jadi udahlah andai kata kamu yakin, udah bapak ibu dukung gitu, asal kamu tekun dan kamu melakukan ini itu karena memang panggilan kamu. Tapi memang betul itu panggilan hati untuk memilih forensik, karena kan kedokteran ini, mohon maaf ya, ini kan kurang populer, Mbak. Ya. Saya dokter forensik aja yang masih ingat di ingatan saya itu cuma Dokter Monim, Ya, almarhum Dokter Monim ya. Ya itu pun karena ada kasus dulu. Mungkin kalau tidak ada itu, saya tidak pernah dengar nama siapa sih dokter forensik yang terkenal gitu, beda dengan dokter-dokter yang lain kayak dokter Terawan atau mungkin kayak dokter spesialis set gitu ya, Pak Nel Tobing, Pak siapa yang sekarang Dokter Boyke kan terkenal sekali. Artinya dari sisi popularitas itu juga beda gitu. Tapi kok bisa milihnya ke situ gitu? Ya insya Allah itu memang panggilan hatinya saya, karena ya waktu itu kan waktu saya di forensik itu saya merasa saya bisa memberikan keadilan bagi mereka yang sudah tidak bisa bicara lagi. Oh, subhanallah. Ini pelajaran pemirsa, ini yang mungkin perlu dilihat, bukan hanya sekedar bagaimana kita menggeluti dunia kedokteran kemudian mencari nafkah ya. Bahwa di sini kita bisa memberikan keadilan kepada orang yang sudah wafat. Ya. Kan begitu ya? Ya, insya Allah. Luar biasa, dan ini pelajaran buat kita, karena ketika orang sudah wafat bagaimana dia akan berbicara. Benar. Kecuali secara forensik bisa ditemukan apakah dia diapakan kan seperti itu ya Mbak ya. Ini pelajaran dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk memilih jurusan kedokteran. Itu dulu kuliahnya di mana? Waktu itu saya ngambil S1 kedokteran saya itu di Pelita Harapan. Lalu melanjutkan ke spesialis kedokteran forensiknya itu di Universitas Diponegoro. Oh, forensiknya ini S2-nya ya? Ya. S1-nya di kedokteran UPH. Apa? Hewan? Pelita Harapan. Apa jurusannya apa? Kedokteran umum. Kedokteran umum. Jadi dari dokter umum memilih spesialisnya untuk bedah orang wafat gitu. Ya. Sampai hari ini sudah berapa yang sudah Mbak Reni tangani itu? Aduh, kalau jumlah pasien yang saya tangani, kasus-kasusnya waduh udah nggak kehitung kayaknya. Karena saya kan waktu itu dari tahun 2012 waktu saya lulus kuliah, lulus kedokteran, saya sempat magang di Rumah Sakit Sukanto.
Itu lumayan banyak juga kasusnya. Terus saya sempat ke Makassar juga. Terus sebelum kemudian saya ke Semarang. Terus sekarang saya di Jogja. Jadi udah nggak kehitung. Udah nggak kehitung ya. Mungkin ingat pertama sekali menangani korban yang di forensik itu tahun berapa dan korban apa ya? Oh ya, waktu saya magang pertama kali, di hari pertama saya magang, itu saya dapat kasus jenazah yang sudah terendam di sungai. Nuwun sewu, waktu datang itu keadaannya sudah udah mulai nggak baik lah, gitu, sudah mulai agak rusak. Nah, waktu itu yang berkesana itu karena saya langsung diminta, udah kamu coba lakukan gitu, otopsinya, disupervisi sama dokter spesialisnya. Tapi waktu saya melakukan otopsi itu akhirnya baru ketemu yang tadinya saya kira dikiranya ini meninggalnya karena tenggelam, ternyata ada tanda-tanda kekerasan yang menunjukkan ada tindak pidana. Penganiayaan mungkin Ya, gitu ya. penganiayaan. Nah ini kembali lagi ke tadi itu, memberikan pembelaan keadilan kepada korban yang sudah tidak bisa berbicara lagi. Kalau kami di dunia ke paranormalan mungkin beda caranya ya, tapi ini kan lebih otentik gitu. Aku mau nanya apa lagi nih? Jadi bingung pemirsa, karena memang ini dunia yang asing bagi saya, tetapi ini ilmu bagi kita gitu. Kemudian Mbak, di otopsi ya, bisa nggak, boleh nggak dijelaskan ke publik gitu? Seperti apa sih otopsi itu? Boleh nggak dijelaskan? Oh iya, bisa. Karena selama ini kita kan menduga-duga. Ya. Dan kemungkinan besar ya, saya sampai sekarang tidak pernah melihat, kemungkinan besar masyarakat umum juga tidak pernah tahu. Yang ada mungkin otopsi begini-begini di black-black gitu kan. Apakah itu sesuai kasus atau umum sifatnya mengotopsi itu? Oke. Jadi kalau otopsi itu sebenarnya seperti tindakan operasi tapi pada orang yang sudah meninggal. Jadi ya tentu saja. Jadi kalau manusia itu kan terdiri dari sistem organ. Ya ada organ pernapasan, pencernaan, saraf, nah itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi walaupun misalkan luka ini ditemukan di perut, itu pasti juga akan mempengaruhi organ lainnya juga, gitu. Jadi otopsi itu setiap organ di dada, di perut, di rongga kepala itu kita keluarkan dan kita periksa dengan teliti untuk melihat apakah misalkan ada luka tusuk di dada, ini pengaruhnya ke organ mana saja. Ya, biar lebih gamblang, saya pengen tahu tadi kan korban dinyatakan tenggelam ya. Lah, kalau seperti itu bisa ketahuan ada tindak kekerasan kepada korban, itu dari mana dilihatnya? Kalau waktu kasus saya itu, saya menemukan ada luka di bagian belakang kepala, itu yang polanya itu ke arah kekerasan yang kayaknya bukan karena dia terkena benda di air deh, waktu dia di sungainya itu. Jadi beda ya Mbak, ini terjatuh kemudian terbentur benda keras dengan dibentur kan beda? Beda. Bagaimana membedakannya itu? Biasanya kalau benda ini menghampiri kepala, itu kecenderungannya itu nanti luka itu akan melesak ke dalam. Nah, kata kepala menghampiri benda itu biasa retakannya tuh lebih, jadi misalkan kayak telur gitu, kita kan dia akan retaknya meluas gitu. Sedangkan kalau telurnya kita pukul gini kan melesak ke dalam gitu. Nah, biasanya seperti itu kita lihatnya. Sisi lain, kalau saya melihat itu kasus umpamanya yang standar-standar ya kan, ada kasus yang sifatnya nasional tapi saya tidak perlu sebut. Ini kan kayaknya bau-bau bahaya ya. Oh ya. Apakah seorang dokter forensik ketika menangani kasus-kasus besar ya, itu dilindungi dalam pengertian itu dirahasiakan atau gimana? Biasanya sih orang yang saksi atau mungkin terdakwa itu biasa sudah tahu. Oh, kita sebagai dokter forensik itu kita nggak punya kewenangan untuk mengaitkan kekerasan di korban ini dengan pelaku atau tersangka. Kita hanya ngelihat di korban ini saya temukan kekerasan ini penyebab kematiannya ini. Nah, perkara apakah ini disebabkan oleh tersangka itu tetap wewenang penyidik. Itu hal lain ya. Tapi bahwa ini umpamanya nih korban penembakan, apakah pantulan dari peluru, apa sengaja ditembak? Saya jadi ingat waktu almarhum Dr. Monim kan, seperti itu gitu kan. Itu kan menjadi ramai juga. Sebagai manusia ada nggak kekhawatiran kayak gitu Mbak? Oh, kalau bahwa kita nanti diancam atau gimana gitu ya. Pasti ada, tapi kan yang saya sampaikan itu adalah yang
saya lihat di korban. Misalkan pantulan peluru atau penembakan langsung, itu kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa lihat adalah arah masuknya peluru ke tubuh korban, bukan arah tembakan gitu. Jadi kita lihat ya entah alibinya seperti apa, ceritanya seperti apa, tapi kita temukan di tubuh korban ini atas dasar ilmiah yang ada ilmunya juga, objektif, peluru ini masuk ke tubuh korban dari arah sini ke sini gitu. Jadi hanya membaca dari kalau tembakan itu dari peluru gitu ya. Jadi dibaca di situ dan itulah hasilnya. Kemudian selebihnya adalah pengembangan dari penyidik ya. Jadi andai kata ada yang nggak setuju, tapi waktu itu arah nembaknya ke sini lah. Saya nggak ada di situ, saya bukan saksi mata. Yang saya lihat yang saya temukan di tubuh korban ini pokoknya arahnya dari sini ke sini. Ada buktinya seperti ini. Masih seputar tembakan. Kalau kayak gitu itu kebaca nggak daya dorongnya gitu, kebaca nggak? Biar kita bisa memperkirakan nih jaraknya, jarak jauh, jarak sedang, atau jarak dekat, atau tempel. Itu bisa kelihatan polanya. Oh, luar biasa. Ini baru kita berbicara sekilas saja pemirsa. Saya juga curiga karena biasanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia yang menangani hal-hal seperti itu, selain tadi dalam tanda petik ada ancaman, walaupun mungkin tetap akan dilindungi ya, tapi ada hal lain yang berkaitan dengan dunia horor. Pernah nggak? Oh ya. Nah, tapi jangan diceritakan sekarang, nanti episode berikutnya, karena biar kita berkesinambungan. Dan inilah sebuah profesi mulia dan tidak semua orang meminatinya, termasuk juga saya. Seandainya sekolah kedokteran, mungkin saya memilih dokter gigi, dokter paru gitu kan. Nah, karena mengobati orang yang sakit. Kalau ini kan memeriksa orang yang sudah meninggal. Demikian pemirsa, mohon maaf apabila ada kehilafan. Saksikan terus Arah 9 Channel, dan kelanjutan dari kisah ini masih bersama Dr. Stephanie, spesialis forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.